Perkenalkan, nama saya Safira Damayanti. Di sini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Si Anak Spesial yang ditulis oleh Terelie dan diterbitkan oleh Republika Penerbit. Buku ini berisikan 329 halaman dan terdiri dari 25 bab. Buku ini menceritakan kisah perjalanan hidup seorang anak yang bernama Burlian. Burlian merupakan anak ketiga dari 4 bersaudara. 2 kakaknya bernama Erliana dan Pukat, dan adiknya bernama Amelia. Buku ini seakan mengajak kita berpetualang bersama Burlian dengan segala keunikannya, keceriaannya, dan kenakalan khas anak kampung yang masih hidup tanpa adanya listrik, sehingga penerangan saat malam hari hanya menggunakan lampu centang. Cerita diawali dengan penjelasan Mama mengenai kelahiran Burlian. Pada halaman 1, Mama menjelaskan kalau sejak dilahirkan memang sudah berbeda Burlian spesial, sehingga Burlian dijuluki dengan si anak spesial. Itu adalah cara terbaik bagi Bapak dan Mama untuk menumbuhkan percaya diri dan keyakinan pada diri Burlian. Panggilan itu juga seolah menjadi pegangan penting setiap Burlian terbentur masalah. Banyak sekali cerita ketika Burlian menunggu durian jatuh di kebun bersama Bawokdar, cerita masuknya program SDSB, cerita tentang Pak Bin yang pengabdiannya selama 25 tahun belum diangkat menjadi PNS, awal ketemunya Nakamurasan, mengenai berapa besar cinta Mama, pemilihan kepala kampung, tentang robohnya sekolah, serta bagaimana mengintip Putri Mandi, juga kejadian ketika ABRI masuk desa. Setiap kejadian yang terjadi dari hidup Burlian memberikan kita banyak sekali pengertian hidup yang mungkin kita luput dari pemahaman kita. Tidak hanya itu, banyak pelajaran yang diajarkan yang sangat berharga pada novel ini. Di antaranya adalah cara melestarikan hutan dan menjaga keseimbangan alam yang terdapat pada bab mengintip Putri Mandi, dan pelajaran tentang mengenai moral kepemimpinan pada bab pemilihan kepala kampung. Tidak hanya itu saja, yang menarik di buku ini menggambarkan cara mendidik anak dengan baik tanpa perlu memukul hingga memarahi habis-habisan anaknya karena nakal. Cukup dengan tindakan sederhana saja seperti yang Mama lakukan saat Burlian dan kakaknya bolos. Mereka keesokan harinya pagi-pagi sekali Mama menghukum Burlian dan Pukat tanpa kata-kata dan pukulan, tapi hanya menyuruh mereka mencari kayu bakar di hutan, naik turun bukit, dan hanya berbekal nasi tanpa lauk dari pagi sampai petang hingga bolak-balik 10 kali ditemani Mama, dan hingga akhirnya kedua anak tersebut pingsan karena kelelahan. Kayu yang mereka kumpulkan cukup untuk persediaan 3 bulan ke depan. Burlian dan Pukat kapok untuk bolos lagi. Mereka memilih sekolah daripada dihukum Mama. Mereka pun sadar dengan sendirinya bahwa membolos sekolah itu adalah perbuatan yang salah. Novel ini juga memberikan beberapa ilmu pengetahuan tentang hal-hal yang mungkin kita belum ketahui, yaitu tentang mendidik anak dengan cara yang baik, tentang dedikasi seorang guru terhadap murid-muridnya, mengajarkan pada anak untuk mencintai dan menghargai orang tua, serta menuruti. Dan novel ini juga sangat perlu dibaca untuk menginspirasi anak-anak yang di kampung agar memiliki semangat tinggi untuk merubah nasibnya. Novel ini meski terdapat banyak bahasa yang daerah yang kurang kita mengerti, namun Terelie lihai memberikan penjelasan lewat footnote atau catatan kaki di bawahnya. Kekurangan pada novel ini terdapat pada bagian awalnya, cerita yang kurang menarik dan sedikit membosankan, dan ada sedikit catatan juga untuk yang membaca. Kalau novel ini kadang terasa sulit dibayangkan karena kondisi alam dan kondisi real yang ada dalam novel sangat berbeda jauh, sehingga
kita perlu berimajinasi untuk memahami ilustrasi yang unik dalam novel ini. Sekian dari saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Terima kasih.